Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Hari ini saya sedang berada di daerah Jatiwaringin, Bekasi. Hari ini ada jadwal inspeksi mobil pesanan Pak Sehono dari Bekasi juga. Ini dia mobilnya, Daihatsu Xenia generasi pertama Deluxe 1.3 XI 2011 transmisi manual. Sudah kita inspeksi, tinggal kita review secara detail bagaimana kondisinya. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi tentang harga mobil yang akan kita review. Anda juga dapat informasi tentang bagaimana cara inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Saya akan bahas mulai dari eksterior, headlamp bagian kiri utuh, hanya agak menguning, bisa dipoles pas waktu nyalon. Karena bagian luarnya saja yang menguning, dalamnya masih bagus. Bumper depan ini pernah cat ulang, tapi cat ulangnya baik, tidak belang ya. Garis-garis nat-nat di bumpernya juga masih ada, artinya masih hanya sekali di cat ulang. Baret-baret halus seperti ini sih bisa dipoles, masuknya nyalon ya, kecuali yang luka sedikit seperti ini ya nggak bisa dipoles, harus dicat ulang. Fog lamp utuh, hanya covernya dia sudah agak bule. Ini banyak yang jual di marketplace, mau diganti yang chrome juga banyak, sekitar 400.000 lah. Kanan kiri sama grill ada beberapa bule juga, jamur. Beberapa sih bisa dipoles, bisa bening lagi nih, tapi yang bule mungkin tidak, tapi masih enak dilihat. Overall untuk bumper depan sih tidak ada pecah parah, enak dilihat. Fog lamp juga kanan kiri utuh, covernya saja dibelikan yang chrome bagus. Headlamp bagian kanan juga sama, agak menguning, sudah masuk hitungan nyalon, nanti bisa bening jika mau disalon mobilnya. Kap mesin masih bagus catnya dan masih ori, 74,6 mikron, masih ori, luar biasa. Mobil umur 14 tahun ya, catnya saya lihat masih rata-rata ori, hanya bumper paling yang pernah dicat ulang. Fender depan kiri juga kondisi catnya baik, jamur bisa dipoles, masih ori juga sama. Velg juga bagus, tidak ada pecah, tidak ada retak, hanya beberapa sedikit jamur bisa dipoles. Produksi ban 2015, masih bagus ya, ketebalannya di 4,89 mm, tapi ya sudah expired. Jika mau diganti harganya Brixton seperti ini di 950.000. GT radial ada beberapa yang murah seperti Hankook itu di 650.000. Liner fender utuh, kampas rem. Ini besinya, ini kampas remnya. Kampas rem sih tipis, minta waktunya diganti. 500.000 kanan kiri untuk penggantian kampas rem. Wajar ya, namanya juga mobil sudah 14 tahun umurnya. Kampas rem minta waktu yang diganti wajar.
spion bagus, Mika Sen juga utuh, hanya ada bekas stiker. Ini bisa hilang di salon nanti. Sama ini cover spionnya agak bule juga. Ini bisa dicat ulang, warna doff bisa bagus. Pilar-pilar sampai ke bagian atas catnya bagus. Dan masih ori juga ini sama ini. Ini pilar. Ini bagian atas. Masih ori, kaca juga belum pernah diganti. Antena utuh. Nah ini jamur nih, bisa sih beberapa dipoles, di amplas halus dulu ya. Bule parah tidak ada sih untuk bagian atas, bagus. Fender belakang kanan ada beberapa lesung pipit. Nanti saya akan hitung ya berapa panel jika mau diperbaiki. Masih ori juga sama. Velg belakang kiri ada beberapa yang lecet sedikit. Velg itu hitungannya 250.000 satu velg jika mau dicat ulang. Kampas rem bagian belakang sih masih tebel. Kita lihat dari parking brake, remnya masih pendek, masih bagus. Ban 2017 sama expired juga. Terakhir itu yang bisa dipakai 2020 ya, karena pemakaian ban itu sampai 5 tahun. Ketebalan sih 6,00. Masih bagus, fisik juga tidak ada yang retak tapi expired. Tadi hitungannya juga mau diganti, ada yang merek murah juga, GT Radial atau Hankook itu di 650.000. Atau Dunlop seperti ini atau Brixton 950.000. Pintu belakang kiri sama ada beberapa baret. Baret halus sih jamur bisa hilang dipoles. Risplang masih bagus. Cat rata-rata masih ori. Yang pernah dicat ulang itu hanya bumper. Set body molding juga, emblem deluxe juga masih rata-rata masih bagus. Tuh masih ori, 74,2 mikron. Karet-karet balon masih bagus. Plastik pabrikan di pilar-pilar juga masih bagus, masih utuh. Tidak ada bekas tabrakan. Nah ini ya plastik pabrikannya. Karet pintu, kaca film, sealer pintu masih pada utuh. Pintu depan kiri bagus catnya. Spion juga kacanya masih bagus. Masih ori juga sama 72,6 mikron. Karet balon bagian pilar A utuh. Plastik pabrikan di pilar A juga utuh. Jadi bagian kiri jelas full, tidak ada tabrakan keras ya, belum pernah guling karena pilar utuh, sealer utuh, kaca film bagus, karet pintu masih utuh, sealer pintu utuh. Stop lamp bagian belakang kiri utuh. Bagasi belakang ada beberapa yang agak penyok ya di sini. Jika kita lihat secara detail, tapi juga dari jarak jauh ya tidak kelihatan. Masih ori juga sama. Emblem semuanya utuh. Untuk bumper sih pernah dicat ulang. Tapi cat ulangnya bagus. Stop lamp bagian belakang kanan juga utuh. Ada sensor mundur 4 titik. Overall untuk bumper belakang tidak ada pecah parah. Enak dilihat. Pegas hidrolik bagasi juga masih bagus. Kaca film masih bagus. Karet
pintu masih bagus, plastik pabrikan di pilar-pilar ada. Nah ini ya plastik pabrikannya. Di sini sih jalur air, jika kotor ya wajar, tapi masih sangat presisi. Jadi bagian belakang juga jelas tidak ada tabrakan keras. Ban serep posisinya di bawah sini. mm ya, untuk ban serep mah layak lah karena jarang turun ya. Trim juga masih bagus, dapat bonus sarung jok karena sepertinya baru dilepas ya. Joknya memakai yang ori saat ini. Trim masih pada utuh. Silar bagasi belakang ini juga utuh, masih sangat presisi. Bagian fender belakang kanan juga catnya baik, masih ori juga 75,1 mikron. Velg belakang kanan tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Ban 2015. Ketebalan sama rata. Fisik retak sih tidak ya, tapi ya expired. Tadi jika mau diganti hitungannya. Risplang juga masih lurus. Side body molding juga masih lurus. Pintu beberapa paling baret halus di sela-sela pintu. Nah ini paling baret halus. Capara tidak ada. Pintu belakang kiri juga masih ori catnya. Karet pintu juga utuh. Plastik pabrikan di bagian pilar-pilar juga utuh. Nah ini ya. Jadi jelas tidak ada tabrakan keras dari samping. Kaca film utuh. Karet pintu juga utuh. Silar pintu juga utuh. Ya paling di sela-sela pintu sedikit. Pecah parah sih tidak ada, enak dilihat. Nih layoutnya dari samping kanan. Sama masih ori juga nih. Pintu bagian driver 73,5 mikron. Kaca juga bagus. Karet pintu bagian pintu driver utuh. Plastik pabrikan juga utuh. Kaca film utuh. Silar pintu utuh. Fender depan kanan bagus setnya. Spion bagian kanan catnya bagus. Mikasanya utuh. Paling di bagian ini ya, jika mau dicat ulang bisa memakai cat doff. Rata-rata masih full ori. Jadi hanya bumper saja depan belakang yang pernah dicat ulang. Luar biasa, mobil umur 14 tahun ya, tapi catnya rata-rata masih ori. Velg depan kanan juga bagus, jamur, paling bisa dipoles. Kampas rem depan kanan sama ya, tipis. Memang untuk penggantian kampas rem itu kan satu set, jika dibelikan dapat kanan dan kiri. Liner fender utuh. Produksi ban 2015. Ketebalan sama rata 4 mm. Jadi untuk ban ya semua diganti jika mau mengikuti prosedur karena expired. Tadi hitungannya jika mau diganti dengan merek Brixton seperti ini ya sekitar 4.400.000 berikut dengan ongkir dan pemasangan. Tapi jika mau merek GT Radial atau Hankook tadi dihitung sudah berikut ongkir sama pemasangan 2,5 juta.
Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Kaca parah sih sebenarnya tidak ada ya, enak dilihat. Nyalon sih perlu ada beberapa baret halus jamur, itu bisa hilang di salon. Poles body, bonusnya ruang mesin interior dibersihkan 700.000. Untuk yang lecet-lecet tidak bisa dipoles, saya hitung ada 4 panel lah. Jadi jika mau diperbaiki dicat ulang sekitar 2 juta. 4 panel di cat ulang, seperti di bumper, di sela-sela pintu, di fender, itu semuanya dicat ulang. Overall tidak ada pecah parah. Perbaikan bodi masuknya bukan PR fatal, bisa dilewat. Mobil juga utuh, tidak ada bekas tabrakan keras. Kilometernya 69.000. Dan ini kondisi setirnya masih kulit jeruk, kencang, pedal rem dan gas, kopling tidak ada yang habis. Untuk mobil umur 14 tahun sih jarang ada yang servis record ya. Paling kita lihatnya itu dari ciri-ciri. Jika kita lihat dari ciri-ciri setir ya, mulai pertama itu setir tidak ada yang kendor, tidak ada yang rusak, pedal rem dan gas kopling juga masih tebel. Untuk buku servis sih ada. Rekor terakhir itu ada di kilometer 34.000 di tahun 2015. Jika kita lihat dari histori rekornya sih tidak ada kejanggalan kilometer diputar ya. Dan mobil ini kan jika kita lihat dari fisiknya ya, yang masih banyak yang ori catnya, dan mobil ini tangan pertama dari baru. Ini BPKB-nya masih satu nama, pemakaian 2011. Jadi ya masuk akal, jok saja masih pada tebel ya seperti ini. Tidak ada ciri-ciri kilometer tinggi, maksudnya untuk rekor servis memang tidak ada. Tapi untuk ciri-ciri kilometer tinggi tidak, dan masuk akal karena masih tangan pertama. Pajak hidup bulan 9 2025, pajak per tahun 1.680.000. PKB-nya plat 2026. Untuk keaslian surat-surat juga asli. Rangka mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Mobil juga tidak ada bekas banjir. Karpet-karpet masih pada ori. Besi-besi di jok juga tidak ada karat. Besi-besi di atas dashboard juga tidak ada karat. Baut-baut juga kepalanya masih pada putih ya. Jadi ya jelas tidak ada bekas banjir. Untuk catatan penggantian oli berikutnya, rekor terakhir itu di kilometer 73.000. Saat ini kan 69.000. Jadi untuk oli mesin tidak perlu diganti. Paling yang tidak ada rekor itu oli persneleng dan oli gardan 250.000, oli persneleng, oli gardan 250.000. Paling itu saja yang diganti karena tidak ada rekor ya. Untuk minyak rem tidak ada kadar air yang tinggi, masih menunjukkan oke. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt. Dan ini hasil tes akinya. Good battery health 100%. Aki masih bagus. Radiator juga masih pakai coolant. Untuk pendinginan masih bagus. Ruang mesinnya juga masih bagus banget ya. Tidak ada korosi. Kap mesin juga belum pernah dibuka. Sealernya sudah pasti utuh. Cat dalam kap mesin ini juga masih ori. Untuk kotor sih bisa hilang di salon ya.
Sudah 700 itu hitungannya sudah bersih-bersih ke ruang mesin. Mesinnya juga kering nih, cover valve kering. Kering semua. Bagian bawah juga kering. Kering sekali. Untuk bagian gardan juga kering. Tidak ada yang rembes, aman. Dan ini suara mesinnya halus, standar normal, tidak ada suara-suara kasar. Pembakaran juga masih bagus, tidak ada oli dan air mengumpul, tidak ada kerak-kerak, tidak ada asap. Kompresor AC juga nyeteknya bagus. Ketika kompresor hidup, ekstra V-nya juga nyala. Ketika mati juga normal. Dan ini hasil cek kaki-kakinya. Shock breaker bagus. Bagian link, kemudian bushing, tie rod, rata-rata sih masih bagus ya, belum ada yang sobek. Ini bagian kirinya, shock breaker masih bagus. Kemudian link stabil, tie rod, end, bushing, rata-rata masih bagus. Biasanya jika cek fisiknya bagus, kakinya senyap. Tapi nanti kita coba test drive untuk memastikan bagaimana ketika rasanya dijalankan ya. Shock breaker belakang juga kering, bagian kanan juga kering. Untuk hasil cek fisik kaki sih bagus. ACC kontak sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Ini hasil diagnosanya. Pas, tidak ada valve. Mobil ini tidak banyak fitur, tapi di engine dia ada sensor ya. Jika ada sensor yang mati, di sini akan valve. Dan ini pas no valve, jadi untuk kelistrikan bagus. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Jika dapat di 26 derajat Celcius, tandanya AC-nya dingin ya. Langsung dapat di 22,1 derajat Celcius. Jadi jelas ya AC-nya dingin. Jam digital aktif. Head unit model lama merek Pioneer. Di sini ada card holder. Laci-laci juga masih bagus rata-rata. Persnelingnya juga enteng. Koplingnya juga masih pendek, masih galak. Untuk kampas kopling masih bagus. Parking brake juga masih pendek ya. Nah ini jadi masih bagus. Untuk kampas rem bagian belakang, laci-laci juga masih bagus. Power steering juga enteng. Ini di keramik ya, jadi bunyinya seperti ini. Klakson aktif. Kaca depan tidak ada yang pecah. Kaca filmnya juga bagus. Wipernya aktif, airnya hidup, ngipasnya juga masih detail. Bagian belakang juga aktif, airnya juga hidup bagian belakang, ngipasnya juga masih detail. Jok bagian penumpang depan kondisinya bagus ya, dan masih tebal seperti ini. Tandanya mobil jarang dipakai. Biasanya sudah grepes keriput jika kilometer tinggi-tinggi ya. Hand grip masih utuh, plafon juga rata-rata masih bagus. Jok bagian driver juga sama, masih bagus banget, masih tebal. Plafon bagian depan masih bagus. Untuk bagian lampu, kita mulai dari lampu hazard ya. Lampu hazard aktif. Lampu fog lamp
aktif, kemudian lampu besar aktif, lampu dim aktif. Ke bagian belakang, lampu hazard bagian belakang aktif, lampu malam aktif, lampu rem aktif, kemudian lampu mundur juga aktif, semua lampu aktif. Door trim bagian belakang kanan juga kondisinya baik, jok baris kedua juga kondisinya baik, masih ori. Jok baris ketiga juga sama, trim-trimnya juga masih pada bagus ya. Plafon juga rata-rata masih bagus. Dan ini yang menarik nih, sudah di-upgrade AC double blower. Bagian belakang juga sama, dingin. Langsung dapet di 26 ya derajat Celcius. AC belakang juga dingin. Untuk Xenia generasi pertama kan dia belum ada AC double blower ya, dan mobil ini sudah di-upgrade. Sepertinya original Avanza. Pemasangannya rapi. Lampu belakang kabin juga aktif. Interiornya rapi, paling beberapa kotor saja bisa hilang di salon. Kunci dapat 2, remote-nya ada. Remote-nya mati. Ini bisa dari baterainya ya. Nanti kita akan coba ganti baterai. Paling sekitar 25.000. Atau mau diganti baru biar dapat 2 remote-nya itu di 350.000. Untuk central lock-nya masih aktif semua. Kunci dapat 2. Saya sedang test drive. Untuk kaki-kaki sesuai hasil cek fisik. Bagian depan, bagian belakang senyap, tidak ada suara. Setir juga stabil, tidak lari-lari. Kopling juga masih pendek, masih enak. Kampas kopling masih bagus. Hanya ada suara itu di roda ya. Jadi bearing roda bagian depan ada suara. Partnya sekitar 200.000 jika kanan kiri. Berikut dengan jasa pemasangan bengkel. Ya pahitnya sekitar 700 sampai 1 juta lah untuk penggantian bearing roda. Assalamualaikum Om Sahono. Oh, waalaikumsalam. Inspeksi sudah beres. Saya sudah bersama siap. dengan ownernya, namanya Om Fahmi. Untuk harga kan dari pertama buka di iklan itu kan 87 juta. Iya. Oh 88.500.000. Setelah nego sebelum kita cek kan kita tanya harga net kan 87 katanya. Nah, Oke, siap. sekarang langsung aja ditawar nih sama Om Sahono. Halo, ya. Gimana, Pak? Itu harganya nggak boleh turun lagi, Pak. Iya, paling segitu aja, Pak. Ya udah saya kasih Turunin lagi lah, Pak. Iya, paling segitu aja harganya. 85. Belum bisa, Pak, kalau segitu. Yang udah saya Belum tadi, bisa ya? yang tadi udah saya kasih tahu semuanya ke Om Gani ini, gitu. 86 deh, Pak. Udahlah tuh 86 turun sejuta udah biar jadi ya. Iya, Gak Pak, apa-apa. Ya udah deh kalau gitu. Alhamdulillah. 86 dikasih. Bismillah, bungkus Om. Oke, siap. Siap. Mudah-mudahan berkah Om. Amin. Amin, amin. Terima kasih, Mas Gani. Siap. Barangkali ada kata-kata nih Om buat Om Ya, mobil. mudah-mudahan mobilnya jadi manfaat, Amin. mobilnya jadi berkah semuanya. Amin, amin. Terima Oke. kasih. Oke, Pak. Oke Om, sono saya closing ya. Oke, siap. Alhamdulillah mobil pesanan Pak Sahono dari Bekasi sudah mendarat di rumah. Untuk kondisinya Anda juga sudah menyaksikan langsung di video ini. Jelas mobilnya sangat layak dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan, tidak bekas banjir.
Kemudian kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Apalagi mobil ini umurnya sudah 14 tahun dan rata-rata kondisinya banyak yang keropos, kemudian banyak yang kilometernya tinggi karena wajar sudah berumur. Dan mobil ini termasuknya beruntung sekali, alhamdulillah dapat kilometernya masih sedikit banget. Jadi jika kilometernya masih rendah pasti kondisinya juga masih rata-rata baik, mulai dari interior, eksterior. Karena sangat sedikit kilometernya, jadi sejarahnya mobilnya jarang sekali dipakai. Untuk pembelian juga Anda sudah menyaksikan langsung di video ini. Pemesan seperti biasa saya akan persilahkan nego langsung kepada owner, deal di harga 86 juta. Kemudian detail yang saya jelaskan permajaan di mobil ini sangat sedikit. Untuk interior juga hanya beberapa nyalon saja, ada beberapa kotor. Kemudian untuk eksterior ada beberapa memang sedikit lecet, tapi bisa dilewat karena tidak ada pecah parah. Tapi kita akan hitung berikut dengan ganti ban. Totalnya berikut dengan jasa 99 juta lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini Daihatsu Xenia Deluxe 1.3 XI tahun 2011 yang seperti ini ya unitnya ya, 90 juta sampai 100 juta. Dana tersebut estimasi pembelian mobil mungkin di harga 90 juta sampai 96 juta seperti ini. Sisanya itu untuk permajaan dan jasa. Tapi jika Anda carinya yang biasa saja unitnya, standarnya mobil seperti ini pemakaian dalam 1 tahun 15 sampai 20 ribu. 200.000 sampai 210.000 itu standarnya kilometer mobil seperti ini. Ya mungkin PR-nya juga pasti lebih banyak daripada mobil ini karena sudah minta waktunya permajaan jika kilometernya sudah tinggi. Mungkin di 80 juta atau sampai 90 juta sudah berikut dengan jasa dan permajaan. Jadi tergantung Anda carinya yang seperti apa, yang biasa saja unitnya, yang kilometernya standar, atau mobil seperti ini masuknya di kategori mobil antik. Jadi unitnya jarang juga ada dan harganya pasti sedikit agak mahal. Kita bisa bantu carikan sampai dapat, tergantung Anda. Kemudian kita juga transparan, Anda bisa cari sendiri unitnya di OLX atau di marketplace Facebook. Anda sendiri yang menentukan unitnya. Tugas kami inspeksi, bantu permajaan bisa. Atau unitnya seperti biasa dari kami, kemudian pasti waktu transaksi kita akan persilahkan pemesan untuk nego langsung kepada owner. Jadi di sini kita transparan. Anda bisa menentukan sendiri unitnya, Anda bisa mengukur sendiri budgetnya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk masuk di pesanan, pertama silakan WhatsApp, di sini nomornya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Oke, terima kasih banyak, sampai berjumpa di video saya selanjutnya.